Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan YouTuber semuanya yang kami hormati. Senang sekali Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang indah ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Itu semua karena nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka sepantasnya untuk kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya barangkali Anda mengizinkan ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kisah nyata orang yang semua cita-citanya terkabul dan diberi rizki banyak serta hidup kaya raya. Kisah ini adalah kisah seorang yang awal kerjanya hanya jualan koran dan menjadi kernet. Pekerjaan yang sederhana dan barangkali hasilnya pun juga sederhana dan tidak seberapa. Tetapi bila Allah menghendaki pekerjaan yang sederhana dan hasil yang sederhana itu bisa menjadi batu loncatan, seorang ini bisa berkenalan dengan seorang bos besar yang mempunyai usaha jualan plastik. Dari perkenalan itu, ia dipercaya oleh seorang bos ini untuk membuka usahanya di suatu tempat kecamatan, pasar kecamatan tertentu yang berinisial S. Dari situlah ia mulai mengerjakan kerjasamanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tertib, dengan aturan-aturan yang digariskan oleh bos itu dipatuhi semuanya. Dan dari disitulah ia mulai mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang pertama, ia ingin bercita-cita mendapatkan jodoh dan akhirnya juga terlaksana. Yang kedua, ingin punya satu kios untuk tempat jualan. Ternyata Allah memberikan rezeki dengan 6 kios. Ingin tanah yang luas, ternyata sekarang sampai bingung mengerjakannya karena tanahnya yang sangat banyak itu. Ia ingin haji dan umroh, ternyata sudah terlaksana juga. Ingin mobil, 1, sekarang sudah punya 2 unit. Ingin membangun pondok yatim piatu, ternyata dengan biaya sendiri, membeli tanah sendiri, membayar tukang sendiri, akhirnya itu juga kesampaian. Lalu tenaga pengajarnya bagaimana? Ternyata juga ia mendapatkan tawaran yang sangat baik dari seseorang untuk mengabdikan dirinya di suatu pondok tersebut. Akhirnya tenaga pengajarnya juga tercukupi semuanya. Anak yatim yang diharapkan datang tanpa dinyana, tanpa diduga, ia pun mendapatkan anak yatim satu persatu dan kini sudah berkembang menjadi sekitar 35 anak. Semuanya itu dibiayai, yang masih sekolah diberikan uang gratis, uang saku, uang untuk membeli alat-alat tulis dan pelajaran, semuanya dicukupi.
Kemudian makan dan minumnya juga dicukupi semuanya oleh sang guru ini. Kemudian setiap Jumat ia tanpa sadar sering didatangi oleh beberapa orang yang ingin membantunya. Setiap hari Jumat pasti datang. Tanpa diundang, tanpa diberitahu, mereka datang memberikan sumbangan. Bisa berupa uang, bisa berupa material, bisa berupa bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan anak-anak yatim. Dan semuanya digratiskan. Bahkan kami dan juga pengajian orang-orang tua, ya, itu semuanya juga diberikan kitab, dibelikan kitab, diberi makan dan minum ketika ada pengajian. Semuanya gratis. Dia banyak mendharma baktikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Ya. Jadi barangkali itulah Allah membalas dengan kebaikan dan cita-citanya selalu terkabul. Tentu semua itu ada rahasianya. Jika Anda ingin rahasianya, inilah rahasia yang ia kerjakan. Yang pertama, ia selalu rutin membaca sholawat Jibril 1000 kali dengan doanya. Adapun bunyinya sholawat Jibril adalah Sallallahu ala Muhammad, yang artinya sholawat atau karunia Allah kekal atas Nabi Muhammad. Setelah membaca 1000, maka diakhirilah doa sholawat Jibril itu dengan doa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini sawaba sallallahu ala Muhammad antar zukoni say'an asta'inu bihi alat ta'ati. Setelah pandai alat ta'ati selesai, kemudian sampaikan hajatnya. Apa hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah selesai menyampaikan hajat Anda kepada Allah, tutuplah kemudian subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa penutup dari amalan sholawat Jibril, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad, berilah rizki padaku sesuatu yang dapat menolongku untuk taat. Ya, tadi taat isi apa di sana ya. Kemudian maha suci Allah, Tuhan yang maha mulia dan apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera untuk para rasul dan segala puji kepada Allah semesta alam. Itulah artinya. Kemudian setelah itu yang kedua, rahasia yang kedua, ia selalu menjaga wudhunya. Artinya setiap saat itu selalu dalam keadaan suci, atau setiap saat selalu dalam keadaan berwudu. Ketika kentut atau ketika ia berhajat besar atau hajat kecil, kemudian berwudu lagi, selalu dalam keadaan suci. Sampai dengan menjelang tidur pun dia selalu menjaga wudhunya atau dalam keadaan suci. Dan jangan diremehkan, karena orang yang berwudu itu suci, maka doanya akan mudah dikabulkan. Jika Anda ingin, silahkan diamalkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, menjelang tidurnya ia selalu mendawamkan yang namanya doa zikir Fatimah. Ya, doa zikir Fatimah yang pertama adalah membaca Subhanallah, Maha Suci Allah sebanyak 33 kali, kemudian Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebanyak 34 kali, jumlahnya 100. Kemudian itu rahasia yang keempat adalah selalu berpikir positif dan menjaga lisannya. Ya, berpikir positif dan menjaga lisannya. Artinya semua yang disampaikan, apa yang dicita-citakan itu
ia yakini betul bahwa Allah akan mengabulkannya, dan ternyata itu menjadi doa dan menjadi kenyataan semuanya. Apa yang diinginkan dan diangan-angankan. Kemudian menjaga lisan. Lisan itu menjadi sangat mustajab untuk berdoa ketika kita berbicara jauh dari yang namanya ghibah, jauh dari yang namanya namimah, jauh dari yang namanya dusta, ya, atau goroh, ya. Ini penting karena lisan yang suci terhindar dari perbuatan yang tidak baik ketika untuk berdoa juga sangat mustajab. Demikian ini pengalaman dari orang yang semua cita-citanya terkabul, diberi rezeki yang sangat banyak, dan hidup kaya raya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, tentu kami yang melakukan karena kami orang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa, dan barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.